Salam MMA, mertua menantu, Aku dong. Di hari yang cerah ini, kita kedatangan dua orang yang sangat luar biasa sekali. Mereka adalah orang-orang yang sempat terjerat dalam hal ekonomi, ya. Sempat ada masalah finansial, tetapi mereka ini melakukan banyak hal sampai akhirnya bisa bangkit kembali dan sungguh-sungguh bahkan nggak cuma bangkit untuk dirinya sendiri ya, tetapi juga menolong sangat banyak orang gitu ya. Bahkan sampai menjadi orang yang menerobos banyak tempat. Menerobos sangat banyak hal, luar biasa banget. Kamu bisa mulai perkenalkan dari suami, ini suami istri ya saudara ya, dari nama, sekarang ngapain? Ya, sekarang pekerjaan atau apa yang sedang dilakukan. Sedang dilakukan. Nama saya Yan Suhartanto, umur 45 dan saat ini mengerjakan pelayanan di Kalimantan Tengah. Wow. Bagaimana dengan bisnisnya? Maksudnya apa yang dikerjakan nih? Untuk saat ini karena kemarin juga sempat berhenti meninggalkan yang dikerjakan kemarin tentang multimedia, dan Tuhan mengingatkan kembali untuk saya pribadi mengerjakan itu. Oh, jadi mau saya balik lagi nih? mulai kontak ke teman-teman yang lama yang dulu pernah kerja, dan saya mulai mau ngajakin untuk pelayanan di media. Wow. Jadi terus bergerak nih ya, maksudnya badai silih berganti dan apapun hambatan, tapi selalu ada jalan keluar. Nah, poinnya itu ya, ajaib sekali. Dari sang istri yang luar biasa. Shalom, nama saya Beth Margaret, umur saya 44 tahun. Beda satu cumaan ya? Beda satu cumaan Ibu. Nah, saat ini bersama suami kami menggembalakan pasukan doa di Kalimantan Tengah. Di sini juga saya keintiman, tapi kami juga punya bisnis di import dari Filipina, lebih tepatnya dari Filipina, memasukkan beberapa kosmetik. Wah, saya belum pernah dengar nih. Kalau kosmetik dari Korea, dari Cina, dari Jepang banyak nih ya. Iya. Termasuk SK2 ya. Itu yang dari Jepang, dari Korea ada tir-tir, ada segala macam. Kalau dari Filipina apa nih ya? Tapi kita lebih ke business to business, Bu. Jadi kita jualnya kita B2B. Jadi kita lebih jual ke company, kemudian company itu yang retail. Jadi kita mainnya kontainer. Jadi terus kemudian kalau mereknya sendiri diganti dengan sesuai dengan company-nya. Betul. Jadi beberapa seperti nggak tahu nih. Ini jadi brand ya. Sampai Indonesia jadi merek apa kita nggak tahu. Tapi yang pasti di sana itu ada beberapa kosmetik itu yang memang bahan dasarnya di Filipina itu justru lebih murah. Contohnya ini yang di kita beli di kita kurang lebih di sana sekitar biaya produksinya sekitar 20 ribuan di sini. Apa itu? Kayak serum, Bu. Oh, serum. Kayak serum. 20 ribuan? Iya, sekitar 20 ribuan, sampai di sini udah bisa dijual sekitar 150. Iya, tapi kalau Lili ingat-ingat juga wajahnya orang Filipina cantik-cantik ya. Betul, putih-putih. Ya. Jadi ini pasti punya rahasia. Tapi bisa murah sekali, bedanya jauh. Betul. Tapi itu belum termasuk ini ya, ekspor semuanya biaya-biayanya ya. Terus masukin apa lagi selain apa itu serum, bedak, itu semua masuk? Iya, ada beberapa produk, ada 2 lah setidaknya. Tapi di samping itu juga kita juga coba ambil dari ujungnya juga. Jadi misalnya kan kadang-kadang itu mereka kan maunya dibayarnya kan di sananya pakai peso. Nah, dari sininya sementara kliennya kan rupiah. Nah, jadi itu juga kita kerjain. Jadi convert rate-nya itu juga kita kerjain. Kebetulan memang punya background itu kan. Jadi kita kerjain sekalian. Jadi ya sekalian dari ujung ke ujung kita kerjain. Keren. Ya, sekali lagi dimanapun ternyata ada banyak celah loh, ternyata ada banyak kesempatan, dan ternyata masih ada banyak negara yang bisa untuk kita mengambil keuntungan. Ya, mungkin yang selama ini kita tahu kalau make up cuma dari atau kosmetik cuma dari negara-negara tertentu ya, Jepang, Korea, dan itu ternyata sudah sangat mahal.
Betul. Dan ternyata ini bisa masuk ya. Dengar-dengar juga ya, ini mungkin sekedar ngobrol ya. Katanya Thailand itu juga punya produk sangat oke dan sangat Iya, murah. iya, Dan betul. belum banyak yang masuk juga ke Betul, Indonesia ya. betul, Bu. Wah, ini berarti nanti sekalian menduduki Thailand, Ganti Filipina, Thailand nih. sekalian ambil Ambil, sikat juga iya, ya. Wih, iya, luar betul. biasa, luar biasa. Nah, ini ngomong-ngomong nih, pada waktu itu kan pernah nih mengalami atau beberapa kali bahkan goncangan secara ekonomi ya. Apa sih tipsnya bisa berbagi, karena banyak sekali nih dari kita yang biar bagaimanapun hari ini mengalami goncangan ekonomi. Ya, bagaimana tipsnya dari suami, dari istri untuk menghadapi itu, menghadapi goncangan, menghadapi tantangan, lepas dari jerat utang. Ya, ini bagaimana? Karena ekonomi biar bagaimana saat ini sangat tergoncang. Iya. Mungkin dari Pak Ian dulu. Tadi itu apa yang dialami dan bagaimana Waktu reaksinya? masa sulit itu apa yang Masa sulit terjadi nih. dan bagaimana responnya? Sebenarnya sih yang kita alami nggak sampai yang apa namanya utang bank apa segala macam, enggak, cuman tapi untuk keputusan di kami itu untuk apa namanya seperti kayak lebih selektif lah kalau belanja atau kalau mengeluarkan uang. Dan kami sih memang berkomitmen untuk tidak mengambil pinjaman. Lebih ke situ sih. Apapun yang terjadi, hemat, tepat, tapi tidak pakai minjem ya. Iya. Iya, itu harus banyak juga di-sharekan ke banyak orang. Karena banyak orang kepepet langsung pinjam. Pinjem. Iya. Padahal ada cara lain ya yang untuk keluar dari itu. Ya, saya sih sekedar kita sharing-sharing pengalaman. Ini kan ngobrol namanya ya. Saya mengalami itu pada waktu saya pulang dari negeri Belanda. Tapi kalau saya benar-benar, kami juga punya komitmen sama tidak minjem. Nah, itu saya benar-benar sampai parah. Jadi saya nggak bisa makan, benar-benar makan belanja gitu ya. Sampai saya itu bilang ke tukang sayur, Mas boleh minum apapun di tempat saya ada kulkas, saya ada kopi, tapi tukar sayuran, tukar bahan makanan. Jadi saya sampai berkreasi seperti itu ya, supaya saya bisa dapat sayur. Iya. Dan saya bilang sama tukang sayurnya, saya nggak minta yang bagus, saya minta semua yang layu. Saya bahkan minta yang misalnya kalau tahu sudah berlendir, kemudian ikan sudah mulai berubah warna, saya mau. Saya bilang, ya saya sampai ke taraf itu sih. Karena memang waktu itu buat saya mepet sekali. Dan kemudian saya itu 1 tahun benar-benar rumah tidak ada isinya. Jadi benar-benar tidur pakai tikar, masak di bawah, bersila pakai 1 kompor gas yang kecil, ya. Tapi ya saya lihat kadang-kadang ada banyak orang yang lebih cepat hutang Betul. daripada melewati masa-masa seperti itu. Itu bahkan saya tuh ya ini sih jangan ditiru, tapi bisa juga jadi trik. Saya kemanapun saya jalan kaki, terus sampai di halte bus nunggu sampai busnya penuh. Begitu busnya penuh, saya baru loncat. Karena kalau udah busnya penuh nggak akan ditagih. Iya. Ya waktu itu ya, kalau sekarang saya nggak tahu deh. Terus kemudian begitu nanti orang turun, saya ikut turun supaya aman gitu. Nah, seberapa banyak kalian menyiasati nih supaya bisa juga cerita ke yang lain? Kebetulan latar belakang pekerjaan saya sebelumnya kan memang perbankan, Bu. Jadi walaupun kerja di perbankan tidak berarti bisa lolos dari yang namanya hutang tadi. Terutama yang paling common itu buat para pekerja, walaupun sudah bekerja lama, itu adalah masalah kartu kredit. Jadi gaya hidup, kadang-kadang kita Senin sampai hari Jumat kerja bisa sampai malam, tapi Jumat juga waktunya hangout. Betul. Jumat kita pergi ke mall-mall tertentu, ngopi, terus kemudian nanti Dan paling ngopi itu iseng, mahal ya. Ngopi mahal. Kelihatannya 40, Betul, 30 itu betul. mahal banget. Belum lagi nanti kita lihat ada temen yang pakai tas tertentu, nanti kita masuk ke counter tertentu. Jadi seberapapun, kalau dulu kebetulan saya di perusahaan di bank-bank asing. Jadi ibaratnya seberapapun dapatnya ya kalau pengeluarannya juga besar ya sama saja gitu, sama saja. Dan ini yang jadi problem,
Bahkan saya bisa punya teman-teman yang setiap bulan bisa ganti handphone. Ganti handphone setiap bulan ganti handphone. Selevel istilahnya orang itu kan kalau di bank pasti orang berpendidikan ya S1 ya. Tapi bisa terjebak mengambil keputusan-keputusan. Mereka pakai dari income-nya atau kartu kredit. Kartu kredit tadi. Nah, inilah yang kenapa boleh silakan dimakan dan diminum. Ibu, terima kasih. Itulah kenapa hari itu kebetulan saya juga ikut karena termasuk dalam lingkungan ini. Jadi mau tidak mau kartu kredit berapapun itu pasti akan iseng dan seperti ada sebuah perasaan dapat bonus. Karena tidak harus bayar tapi bisa belanja. Jadi feeling yang didapat akhir bulan harus bayar. Tapi kan feeling hari itu ketika dapat kartu kredit itu adalah saya bisa belanja. Nah, bahkan yang lebih parah adalah seringkali juga itu jadi solusi untuk ambil uang, cash advance. Nah, ini parah sekali. Karena kalau di bank, walaupun kita tahu kadang-kadang kalau bicara masalah kepepet tadi itu Bu, nah itu bisa ambil cash advance, sementara cash advance itu bunga berbunga. Bunganya bukan per bulan seperti kalau kita beli barang, tapi bunganya per hari. Kalau cash advance itu, jadi dia gulung seperti itu. Nah, per hari berapa persen? Kalau saya nggak terlalu update yang sekarang, tapi yang kisaran dulu sekitar 4% Bu. Per hari sekitar 4%. Gede banget loh itu. Gede banget nah, itu. Ya ini yang kadang-kadang dan itu orang nggak sadar. Orang tidak sadar karena dipikir kartu kredit berarti sama. Seperti kalau dulu itu. aja 4%, bagaimana sekarang? Iya Bu. Terus pinjol itu katanya juga per hari. Sama, KTA, pinjol itu adalah hal yang sama. Menurut saya dari beberapa kasus yang saya sering hadapi dan maksudnya bantu, orang yang biasa terjerat di kartu kredit akan cenderung terjerat di kartu KTA, kredit tanpa agunan. Dan biasanya orang yang terjerat di kredit tanpa agunan ini merasa lebih aman karena tidak ada agunan. Padahal sebenarnya itu cuma feeling yang didapat aja, tetap saja mesti bayar kan. Belum lagi ditambah dengan pinjol. Jadi ini kemudahan demi kemudahan, tapi pertanyaan gampangnya adalah mana ada perusahaan mau meminjamkan tanpa ada sesuatu yang mereka ingin dapatkan keuntungan gitu. Jadi memang dulu saya juga pernah ngalamin. Jadi pernah sampai debt collector itu datang ke pimpinan cabang, tapi debt collector datang ke cabang, kok malunya minta ampun gitu. Saya pernah ngalamin itu Bu. Jadi waktu itu saya pegang satu cabang dan debt collector pegang cabang, pemimpin cabang selevel itu. Karena itu tadi lifestyle. Jadi memang kalau bicara hutang, menurut saya itu sama kayak kalau kita mau kurus tapi tidak mau rubah. Wah, ini nyindir kita nih, nyindir kita semua. Sama Bu. Jadi terganggu nih saya nih. Jadi kayak kita mau operasi gitu kan, langsung kurus. Tapi kalau lifestyle-nya tidak dirubah, kalau cara makan tidak dirubah, ya kan kembali lagi. Itu yang terjadi, bahkan sampai miliaran pun sebenarnya sama, prinsipnya sama. Mau kartu kredit, mau KTA, mau pinjol, itu sebenarnya prinsipnya sama. Nah, sekarang kalau misalnya nih ya, ada orang yang sudah terlibat, karena yang nonton ini banyak sekali udah keikat banyak gitu. terikat ya dengan pinjol, dengan KTA, dengan sebagainya. Solusinya apa ini? Solusinya atau bagaimana sih tindakannya yang harus kita sepakati atau kan ini sudah pernah mengalami ya sampai loh. Jadi sekali lagi buat semuanya, berapapun gaji Anda itu tidak menentukan bahwa Anda bisa bebas atau harus terikat sama utang. Karena itu adalah soal sikap hidup. Hari itu saya punya kredit yang harus saya bayar dan itu semua dari uang suami saya. Jadi saya benar-benar nol. Istilahnya saya tidak tahu bagaimana caranya untuk memberi makan, untuk bayar listrik, untuk bayar air. Dan itu benar-benar nol, tidak ada penghasilan. Tapi sekali lagi, berapapun penghasilan saudara, itu cukup dan itu bisa lolos tanpa hutang. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, tapi kalau kita mau kerja, kalau kita kreatif, kalau kita cari solusi, pasti bisa.
Nah, tapi kita mau dengar dulu bagaimana pada waktu itu mereka bisa lewat ya. Lewat. Sekali lagi, siapapun yang hari ini berkata, ya karena saya nggak cukup. Hapus dulu itu kata dari pikiran kita. Karena selalu ada jalan, selalu bisa. Ya, next. Oke, sebenarnya kalau menghadapi orang-orang yang cerita tentang masalah mereka, sebenarnya ada sebuah garis merah dari semuanya. Kesamaannya adalah semua itu merasa bahwa masalah mereka yang paling utama. Dan untuk bisa menyelesaikan itu, saya selalu bilang, karena dari pengalaman kami, saya selalu bilang temukan satu alasan yang lebih besar daripada masalahnya. Contoh, waktu itu saya pernah nonton satu film, mungkin nggak tahu Ibu sama Bu Keisha pernah tahu nggak, ada film dulu Pursuit of Happiness, film lama. Nah, tapi film lama banget, lama sekali. Tapi itu saya nggak tahu tuh. tapi itu menginspirasi. Menginspirasi mungkin saya. harus cerita dikit, Iya, ya, supaya ceritanya ya. Yang umur saya nih tahu nih gitu. Jadi ceritanya dia itu adalah seorang broker. Sebelum jadi broker dia jualan alat kesehatan dan itu tidak laku. Akhirnya sampai di titik dia punya satu anak laki-laki dan istrinya itu mereka mau cerai dan anaknya itu mau diambil sama istrinya. Anak ini ternyata adalah sebuah alasan terbesar dalam hidupnya, motivasi terbesar dalam hidupnya. Dan begitu istrinya mau ambil anaknya karena dia tidak berpenghasilan, dia tidak punya uang, istrinya yang kerja sebagai nurse, sebagai perawat, nah itu memukul dia. Sampai kalau di Amerika itu kan kalau misalnya homeless, mereka mau nginep di tempat yang disiapkan pemerintah, mereka harus antri. Ada waktu yang dia tidak bisa antri, mereka gelandangan di jalan. Nah, satu kali dia melihat orang yang happy, dia bingung kenapa orang ini happy. Ternyata mereka itu yang benar-benar punya alasan. Nah, titik yang membuat saya sangat belajar dari film ini adalah ketika dia melihat anaknya dan itu menjadi satu-satunya alasan buat dia bangkit. Bahkan sudah seterpuruk itu pada saat itu. Dia tidak bisa menjual apapun, hutang di mana, bahkan mobilnya ditilang pun dia nggak bisa tebus. Tapi hari itu dia punya alasan anaknya. Begitu dia lihat anak ini harus sekolah, anak ini harus makan, anak ini harus tidur, punya rumah yang cukup. Itu yang membuat dia jadi alasan buat dia bangkit. Nah, jadi setiap kali ketemu orang yang punya masalah uang, saya akan bertanya sama mereka, biasanya saya akan tanya, apa alasan yang lebih besar daripada masalah ini? Karena kalau tidak punya itu menurut saya gini, utang itu bicara psikologi, bicara jiwa. Bicara di jiwa, jadi dia mainnya di jiwa. Orang itu di-entertain di jiwa. Seperti saya bilang, punya kartu kredit, sepertinya berasa punya bonus, tapi di akhir bulan harus bayar. Tapi saat itu berasanya, oke, coba. Begitu berhasil, nanti sudah bayar, bulan depan, kayaknya kemarin berhasil, coba lagi. Nah, itu seperti sebuah pelajaran yang mengentertain jiwa. Nah, jadi mau tidak mau ya harus beresin di jiwa. Nah, itu yang hari itu saya lihat, kita harus ketemu. Apa satu alasan yang lebih besar dari masalah kita. Itu akan jadi sebuah motivasi untuk kita kan bisa kanker, bisa melewati itu. Nah, juga problem lainnya adalah banyak dari, kalau ini umum ya buat semuanya, tidak cuma anak Tuhan, tapi menurut saya berikutnya adalah kita itu jarang sekali mau belajar menghitung. Banyak sekali yang jarang sekali berhitung. Ada satu waktu pernah konseling sama saya, punya utang 300 juta kartu kredit. Aduh Tuhan Yesus. 300 juta. Tuhan Yesus. Itu bunga, itu belum bunganya, itu pokoknya. Pokoknya aja pokoknya segitu. 300 juta. Nah, hari itu dia dikejar-kejar debt collector, ya semua orang nggak suka lah dikejar debt collector. Tapi solusi yang diambil adalah dia dia mencari pengacara yang khusus kartu kredit. Ada pengacara khusus kartu kredit. Lawyernya khusus untuk buat kartu kredit. Betul. Jadi ini misalnya orang dikejar, kalau misalnya orang dikejar debt collector, yang maju lawyernya gitu. Tapi kan masalahnya adalah bukan berarti 300 jutanya selesai walaupun sudah pakai lawyer tadi. Bayar juga lagi. Harus, tapi mindsetnya adalah lawyernya bilang, oh nggak apa-apa kamu punya 300 juta, nanti nggak apa-apa, yang penting debt collector tidak tagih, nanti kalau kamu punya uang kamu beli rumah aja atau kamu beli mobil aja tanpa harus menyelesaikan si hutang ini. Gimana? Nah
Itu banyak. Agak sesat ini ya, Iya, akhirnya agak jadi ngaco ya. Iya, jadi waktu datang ke saya bilang kalau kita pakai ya kita harus selesaikan. Itu menurut saya adalah kebenaran di hadapan Tuhan. Itu dulu menurut saya gitu. Jadi memang hari-hari ini banyak sekali orang yang berpikir bahwa apapun itu pinjaman dan sebagainya kok toh nanti bisa menghilang dan bisa hilang begitu saja. Sampai hari ini saya masih dapat pertanyaan orang bilang kartu kredit tidak harus dibayar. Waduh. Oh, kalau mentalnya sudah begitu rada susah nih ya. Susah Bu. Jadi berharapnya dia pakai terus kabur aja. Ya, tidak usah dibayarkan. Sementara kartu kredit itu sebenarnya ada aturan legalnya loh, dan itu bisa dipenjara. Dan aturannya juga pada saat orang membuat kartu kredit ada nama keluarga yang didaftarkan, itu akan dikejar. Mungkin orangnya tidak apa-apa, Orang tuanya tapi dikejar. orang tuanya, Tapi pinjol juga prinsipnya begitu ya. sama Yang Ibu. ngeri sampai semua konteks mereka kan mereka Iya, dapat. betul. Mereka bisa dapat tapi itu. kenyataan juga mereka walaupun ya dimaki-maki, mereka tetap punya pikiran bisa kabur. Iya, betul. Sampai hari ini saya masih ketemu orang yang masih punya pendapat Iya. kartu kredit atau pinjol atau KTM mereka bisa Kabur. dan tidak usah bayar. Nah, ini problem yang menurut saya harus dibereskan satu-satu yang tadi itu. Jadi memang harus masuk ke sisi sampai titik, ibaratnya bahasa saya itu mentok dulu deh. Sampai mentok di mana sudah benar-benar no solusi, ya baru itu akan bisa jadi breakthrough. Selama masih merasa seperti yang tadi Ibu bilang ada solusi lain, tidak akan pernah selesai hutang ini, karena dia bicara di dalam. Nih ke Pak Yan ya sebagai suami. Pada waktu itu waktu terlibat dalam pergaulan dan hutang, walaupun sebagai kepilih itu sudah menikah? Belum sih. Oh, belum. Karena Tapi sudah pacaran. Masih menggunakan gaya hidup yang lama. Jadi ketika ketemu, saya kan dulu backgroundnya kan bukan Kristen, jadi Katolik. Dan saya juga nggak untuk firman segala macam kan nggak mendalami. Terus udah gitu ketemu Beth dan dia mengenalkan tentang firman, tentang Tuhan, dan dari situ begitu itu pergumulan. Jadi ketika saya bergumul sama Tuhan sendiri untuk kalau memang ini jalan memang yang saya harus ambil untuk meninggalkan yang lama, kayak kekatolikan, jadi saya tinggalin karena background saya seluruh keluarga kan Katolik. Nah terus udah gitu saya ngambil komitmen itu. Nah Tuhan di pas saat itu bener-bener tabungan saya dinolin gitu. Jadi saya nggak punya tabungan apa-apa. Kebetulan dulu tempat saya kerja pun juga gajinya seperti kayak nunggak gitu loh. Jadi bener-bener Tuhan buat nol, terus saya buat keputusan, oke Tuhan kalau memangnya Tuhan mau itu ya kasih tanda. Terus saya komitmen, saya berhenti dulu ngerokok, Terus dengan itu ya udah, begitu saya ambil komitmen, Tuhan jawab dan Tuhan kembalikan uangnya, saya dibayar dulu Mas. Gitu. Wow. Tuhan tetap Tuhan yang setia, dan Tuhan yang sangat-sangat peduli. Tuhan yang mengerti bahwa setiap pertobatan yang sekecil apapun, setiap keputusan yang sekecil apapun, bahkan setiap tekad untuk berhenti merokok ataupun untuk mengejar Tuhan, Tuhan ternyata sanggup membuka jalan. Ini bukan masalah meninggalkan satu golongan, tapi ini masalah bagaimana mengambil komitmen untuk mengerti, untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk mengambil sebuah jalan yang baru dan meninggalkan yang lama supaya menyatu dengan istri. Sekali lagi kita mau belajar bagaimana untuk hidup lebih bebas, lebih sukses, dan lebih berhasil. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, inilah MMA Mertua Menantu. Akur dong.
mertua menantu Aku dong. Kita masih dengan Kak Bet dan Pak Yan ya. Luar biasa banget kesaksiannya dan ceritanya. Tadi kan ini ya tentang waktu sejak kartu kredit gitu ya sampai berapa puluh itu ya sampai datengin debt collector padahal kepala cabang. Nah akhirnya lepasnya gimana itu? Caranya gimana sampai akhirnya bisa lepas dari itu semua? Iya, waktu itu saya mengakui dan sadar sekali sebagai pemimpin. Sebenarnya trigger terbesar adalah itu. Malu. Alasan yang lebih besar tadi itu. Saya tahu saya harus jadi contoh. Saya harus jadi contoh walaupun gaya hidup seperti itu saya harus jadi contoh. Jadi hari itu benar-benar semua kartu kredit saya potong. Wah, tinggal satu-satunya kartu kredit yang tidak saya potong adalah yang diberikan oleh perusahaan. Karena kalau traveling ke luar negeri dan sebagainya, biasanya harus reimburse dan sebagainya pakai itu. Tapi semua kartu kredit yang lain saya potong. Dan hari itu ada sekitar 4 kartu kredit waktu itu. Saya harus ambil keputusan ekstrim karena saya tidak mau men-challenge jiwa saya sendiri. Jadi saya potong waktu itu kartu kreditnya. Waktu saya potong dan saya bilang waktu itu saya bilang kebetulan kita di perusahaan waktu itu kita punya yang namanya emergency loan yang dari perusahaan yang bunganya sangat kecil buat pegawai dan itu kita bisa ambil sampai dengan jumlah tertentu. Tapi hari itu saya betul-betul datangi setiap bank itu dan saya bilang saya punya niat bayar tapi saya tidak mampu bayar semuanya, boleh nggak dibantu? Dan kebetulan teman-teman dari kebetulan bank saya yang sebelumnya itu memang saya pegang perbankannya tapi kami punya bagian kartu kredit. Nah, jadi saya ngobrol dengan analis yang di sana dengan beberapa debt collector di sana. Jadi mereka bilang, ya ini agak trik juga sih Bu, mungkin bisa dijadiin trik. Kartu kredit itu kalau sudah di atas 6 bulan, jadi kalau masih 1 sampai 3 bulan itu masih dianggap lancar walaupun diperhatikan. Tapi kalau sudah sampai 6 bulan itu sudah masuk red. Udah masuk merah dan itu kalau lebih lama lagi nunggaknya itu masuknya udah kredit macet sebenarnya. Nah, biasanya mereka udah bukan bank lagi yang telepon, tapi itu udah debt collector. Nah, debt collector ini biasanya dapat persentase dari jumlah yang dibayarkan tadi. Betul. Nah, jadi hari itu saya memberanikan diri ngobrol sama debt collectornya untuk bilang bahwa sebenarnya kan kalau dari sisi bank kita itu punya asuransi yang mengcover semua loan itu. Jadi sebenarnya bank tuh tidak pernah rugi walaupun nggak bayar gitu. Walaupun kabur karena dia punya cover jadi itu. Dia punya asuransi. Wow. Untuk mengcover namanya operational cost. Nah, tapi kan si debt collector ini akan tetap ngotot. Kenapa? Karena berapa yang didapat itu buat dia. Itulah kenapa sulit sekali deal sama debt collector karena sekian persen dari yang didapat itu punya mereka. Jadi mau tidak mau ngotot karena dia harus dapat untuk dia juga makan. Kadang-kadang mereka juga bilang kami harus makan seperti itu. Jadi saya nego sama mereka. Saya bilang boleh nggak segini-gini? Saya hanya bayar pokoknya. Nah, itu bisa. Jadi saya nego, saya ngobrol dengan debt collectornya, saya datangi banknya, saya bilang saya bayar, sorry tapi maaf, saya tidak bisa bayar bunganya, saya bayar pokoknya saja. Betul. Boleh nggak saya bayar pokoknya saja? Dan mereka kasih. Dengan option waktu itu pokok ini dicicil flat atau kita langsung bayarkan satu kali. Nah, hari itu saya ngaku ke bos saya ada karena kan itu pasti udah tahu, semua tahu gitu. Jadi saya langsung bilang sama bos saya hari itu dan itu malunya minta ampun. Dan bos saya bilang ya udah kamu coba ambil emergency loan tadi, tutup semuanya jadi cuma punya satu ini, tapi itu pun kalau saya berhenti dari kantor saya langsung ini tertutup gitu. Jadi maksudnya tidak ada. Ya, jadi hari itu saya selesaikan dan waktu kartu kredit ini mau tidak mau harus karena kartu kredit itu harus nego. Berapa yang mau 50% dan sebagainya. Ya, dan hari itu akhirnya pokoknya intinya waktu itu saya bayar semua. Saya bayar semuanya dan ya itu tadi kalau ibu bilang sayur, kalau saya enggak. Jadi cuma hari itu harus makan ya harus paksa diri saya untuk memaksimalkan dengan apa yang ada. Jadi belajar juga berhitung. Kalau misalnya biasanya saya naik taksi, waktu itu ada taksi biru itu. Nah, ini saya harus nego sama tukang ojek. Boleh antar saya ke kantor seperti itu. Nah,
Ya itu yang saya lakukan. Jadi saya berpikir yang bisa saya atur adalah diri saya. Jadi yang saya manage adalah diri saya, yang bisa saya kendalikan adalah diri saya. Jadi ya saya manage yang ada di saya gitu. Luar biasa. Sekarang bagaimana Pak Yan? Maksudnya dari kondisi seperti itu dan kemudian berani mengambil keputusan untuk menggembalakan. Loh, mengembalakan tuh butuh duit ya. Banyak orang berpikir kalau masuk di dalam pelayanan dia dapat duit. Tapi kan kenyataannya sebenarnya kita keluar duit ya. Adapun nanti kemudian Tuhan memberkati itu urusan belakang. Tetapi kan lebih banyak kita keluar uang. Seperti waktu saya pertama kali memutuskan buat bangun rumah singgah. Setiap hari saya memberi makan, saya mulai dengan memberi makan 50 anak. Sampai akhirnya setiap hari saya memberi 400 anak. Setiap hari di rumah saya sendiri. Dan saya masak sendiri, pakai bahan-bahan makanan itu dan terus naik ya sampai 2.000 sampai 5.000 per hari. Nah itu tidak ada sama sekali waktu itu. Pertama sumbangan atau uang yang ngasih bukan juga dari gereja ya. Tapi saya mulai jalan dengan Tuhan. Tapi sejak itu ya tiba-tiba berkat mulai mengalir. Tapi hari itu cara terefektif nih kalau buat saya adalah saya telepon semua pabrik. Semua pabrik, semua ruko, semua apa itu bahkan apotek, toko semua saya datangi. Saya deal satu-satu, saya bilang saya punya pelayanan ini, saya kasih fotonya, saya tunjukin dan saya bilang bisa nggak saya dapat barang kedaluarsa atau barang-barang reject atau barang-barang sisa sampai baju semuanya saya datangin. Dan dari situlah saya bisa memberi mereka makan. Saya juga dapat barang-barang dalam tanda kutip yang bisa dijual. Ya, walaupun mereka ngasih free. Tapi bilang ini reject dengan cacat di sini, cacat di sini, boleh dijual, nanti uangnya buat pelayanan. Sampai akhirnya Mahanaim sebesar ini. Ya, bagaimana saya melihat ajaiban Tuhan. Tapi dari pihak Bapak pernah ini gimana keberaniannya? Ya, karena banyak orang kan sangat takut ya. Ya awalnya memang nggak kepikir untuk menggembalakan ya. Cuman dalam perjalanan itu memang ada sih ujian iman dan saya lebih mungkin saya menggentol iman ke bed kalau karena masalah keuangan dia untuk iman keuangan dia lebih dulu gitu kan dan saya belajar dari situ dan terus semakin kesini pun juga ngerti jadi akhirnya karena mengalami dan merasakan bahwa memang harus berjalan dalam destiny dulu. Ketika berjalan dalam destiny itu jadi semua Tuhan jamin jadinya. Wah. Kecuali kalau memang kita maksain apa yang menjadi keinginan kita mau kerja mau maksa kerja apapun kalau memang Tuhan nggak menyertai dan mengikut ke situ sia-sia ujungnya. Statement yang singkat, padat, dan kuat sekali. On position di dalam destiny kita. Menurut saya setiap orang itu lahir dengan sebuah destiny. Destiny bukan nasib. Kalau nasib adalah pada saat saudara diramalkan menjadi kaya. Saudara nggak belajar, nggak sekolah, saudara tidur-tiduran dan jadi kaya. Nah itu nasib. Padahal di Alkitab tidak ada itu. Yang ada adalah destiny. Destiny adalah seperti ada sebuah film yang mau dibuat oleh sutradara, ya. Dan film itu jelas ada pemerannya yang akan mengalami kesuksesan dan ditawarkan. Apakah engkau mau masuk jadi pemeran dan di dalam yang namanya adegan-adegan itu? Tapi jelas ada syaratnya. Mungkin ada artis yang harus diet, mungkin yang harus makan lebih banyak, ada yang bela diri ya. Sampai kayak Jackie Chan, dia bilang ditanya, bisa sukses jadi aktor bela diri, apa saja yang dibayar? Dia bilang, puluhan kali hidung patah, ya. Dia bilang, mungkin saya operasi udah 7-8 kali, tulang patah. Ya itu bagian, ya. Dari apa? Destiny. Dan apakah hari ini, kalau Tuhan berkata mau nggak masuk dalam destiny? Ada sebuah film yang Tuhan buat di hidup kita, ya, dan itu keren banget. Tapi persoalannya pilihan tetap di kita. Ya. Dan Pak Yan memberi contoh yang sangat ajaib masuk di destiny dan lihat tiba-tiba berkat
semua fasilitas Tuhan berikan. Wih, terima kasih nih. Saya berharap siapapun ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan saudara jadi petani, kalau itu destinimu, lihat ujungnya kan luar biasa. Saudara mungkin berkata, saya ini cuma punya hobi satu, masak. Kalau saudara masuk di destiny, masak pun jadi luar biasa. Nah, bagaimana kalau dari ibu? Ya ini kan tadi katanya gendol nih. Ya, berani, kok bisa berani dari bangkir loh. Iya, memang menurut saya karena dulu pernah ada satu kejadian waktu di bank itu yang membuat saya, menurut saya berhutang banyak sama Tuhan. Jadi ada satu kejadian waktu di bank itu sempat masuk dalam sebuah kasus hukum, dan hari itu bankir yang saya banggakan itu tiba-tiba tidak bisa menjadi sesuatu yang saya pegang. Dan hari itu Tuhan itu adalah betul-betul segalanya yang bisa menjawab. Dan hari itu jadi dalam setiap proses itu saya belajar untuk mengenali hati Tuhan. Dan sebenarnya 1 tahun sebelum itu Tuhan sudah panggil untuk betul-betul fokus melayani Tuhan. Tapi karena enak ya Bu, jadi bangkir ini, setiap tahun bisa jalan ke luar negeri, nabung, jalan ke luar negeri. Ada fasilitasnya? Ada nabung Bu, nabung. Kan nabung, jadi akhir biasanya kan begitu. Tapi dengar-dengar sama Tuhan nggak usah nunggu sampai akhir tahun ya. Betul. Ini keluarga yang mungkin nanti seri kedua ditanya sudah kemana saja. Ya ini spill dikit ya. Iya Ibu. Sudah kemana saja? Maksudnya negara lain? Kayaknya semua benua udah sih Bu. Wah. Paling jauh kemana? Tanzania. Waduh, gimana Afrika. Ya, kita pernah ke sana. Luar biasa. Dan nggak usah nunggu akhir tahun. Tidak usah nunggu. Yang tadi seperti dibilang suami, destiny itu adalah jackpot. Wow. Sebenarnya jackpot, dan tapi memang seperti tadi Ibu bilang itu tidak mulus. Tidak mulus artinya tidak bisa tiba-tiba langsung seperti tadi tidur dan jadi. Kami kami menikah 5 tahun, baru Tuhan kasih anak. Nah, setelah Tuhan kasih, tapi selama itu terus aja kerjain semua destiny. Saya ingat hari itu saya di Manado dengan beberapa saudara-saudara. Waktu itu kita KKR di Manado, pulang tiba-tiba saya hamil. Padahal lagi capek-capeknya. Iya, tapi tiba-tiba hamil dan Tuhan bilang itu reward, anak perjanjian. Nah, belum selesai sampai situ, saya ingat sekali 2019, Harvey itu, anak saya itu Desember lahir. Dan tiba-tiba 2020 COVID. Dan waktu itu kita pergi ke 38 provinsi. Nah, dan Harvey itu umurnya waktu itu baru 6 bulan. Nah, pilihannya adalah kalau saya yang dulu, saya akan berkata saya nggak berangkat. Karena anak saya masih 6 bulan, masih baby sekali. Dan hari itu saya memutuskan, Tuhan bilang itu tadi, jalan destiny itu adalah jalan keputusan. Setiap kali jalan itu adalah keputusan, setiap kali jalan adalah keputusan. Situasinya sama, tapi kita bisa membuat keputusan yang berbeda. Nah, saya memutuskan hari itu Tuhan bilang kalau kamu nggak berangkat, mungkin buat banyak orang ini ekstrim nih kalau berangkat, ekstrim, mengerikan gitu. Salah, nggak berhikmat. Iya, nggak berhikmat, anak kasihan dan sebagainya gitu. Tapi hari itu saya bersyukur, hari itu saya memutuskan untuk berangkat. Dan berangkat, Tuhan bilang hari itu ke saya, kalau kamu tidak berangkat, iblis akan pakai anakmu ini untuk menghentikan setiap langkahmu di depan. Karena hatimu tidak bisa dilatih. Dan hari itu saya berangkat, belum selesai Bu. Sampai di Palangkaraya, tiba-tiba saya pangku Harvey di depan saya, dan saya lagi makan pop mie, kita mau pelayanan waktu itu. Saya makan pop mie yang ada dispensernya yang extremely hot. Tiba-tiba ada hamba Tuhan lokal datang. Saya happy karena dia datang. Jadi saya tanya, kamu mau pop mie? Saya nggak perhatiin Harvey lagi ngapain. Tiba-tiba yang baru ini sama Harvey, dia pegang pop mie-nya, tumpah semua ke badannya Harvey yang umur 6 bulan itu. Dan saya aja yang pakai jeans melepuh ini saya. Hari itu saya dihadapkan dengan keputusan pulang ke Jakarta, pergi ke rumah sakit, atau tetap lanjutkan. Dan hari itu kami berdua sama-sama
lirik-lirikan dan tanya ini gimana gitu. Dan saya bersyukur saya punya suami pilar dan tenang dan tetap teguh dan hari itu dan hari itu dia bilang kita doa. Saya bawa ke dalam kamar mandi, saya siram, ada showernya, saya peluk sambil saya siram pakai shower itu. Dan bukan berarti kan kalau kebanyakan kan maunya kalau udah begitu tiba-tiba wah nggak mujizat gitu, enggak, tetap melepuh. Tapi tiba-tiba dia berhenti, hari itu dia tetap nangis, tapi dalam waktu 1 hari tiba-tiba kering, dan hari itu saya bilang sama iblis, kamu gak bisa sentuh saya dan keluarga. Hari ini saya bilang sah Kalimantan Tengah ini dibayar untuk sebuah lawatan. Nah, sejak hari itu saya melihat apapun itu terbuka, bahkan ketemu dengan petinggi-petingginya di sana, bupati dan sebagainya, itu seperti jalan tol aja buat kami gitu. Dan menurut saya ya itu adalah bagian dari keputusan destiny tadi itu. Ya, dan sampai hari ini saya pikir karena Harvey masih 6 bulan, bekasnya itu akan hilang. Ternyata betul hilang, kecuali satu yang di telapak kaki. Saya tanya Tuhan, kenapa? Tuhan bilang itu stigmata untuk kamu mengingat bahwa di telapak kakinya. Jadi di atasnya itu. Jadi Tuhan bilang itu stigmata supaya kamu ingat bahwa dalam seumur hidupmu, jalan hidupmu itu aku yang pegang. Itu yang Tuhan bilang. Luar biasa. Seringkali kita melihat bahwa itu masalah. Tapi rupanya itu adalah satu lompatan iman. Satu ujian yang membuat kita tiba-tiba melihat terbukanya jalan. Melihat sebuah sah deklarasi yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Bahwa kita dipegang, diatur, direkayasa, dan dijamin di jalan yang ajaib. Ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan kemudian habis itu terbuka begitu banyak. Sampai hari ini mereka sudah pergi ke semua benua. Dan mereka sudah melakukan pelayanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di provinsi maupun di tempat ini. Sebuah perjalanan iman yang setiap langkah kami lihat benar-benar adalah mujizat. Nah ini tanya lagi nih, kesaksian lagi nih. Ada nggak Pak kesaksian dari Bapak yang berangkat ke sebuah tempat tanpa uang sama sekali dan nggak tahu nih bagaimana tiba-tiba Tuhan buka jalan? Ya. New Zealand mungkin ya. Oh, New Zealand. Kan udah ada loh. Iya, tiket. Atau yang mana? Atau satu-satu? Bapak ada. satu, istri satu nih. 40 juta. Iya. Apa ini juta apa nih? Nih 40 juta apa nih? Yang waktu kita ke New Zealand, mungkin saya mulai kali ya. Biar Pak Yan ingat ya, Pak Yan nambahin. Jadi hari itu abis COVID itu tiba-tiba semua negara tutup kan, semua negara tutup dan kita berusaha masuk waktu itu belum bisa. Nah satu negara waktu itu kami dapat adalah New Zealand. Hari itu katanya kalau ada expo travel akan dapat tiket murah. Jadi kami datang ke expo itu gitu. Waktu kami datang, kami tanya berapa tiket untuk pergi ke New Zealand dan Harvey waktu itu umurnya sudah di atas 2 tahun, berarti kan sudah satu full. Nah, jadi waktu tanya kita kaget karena tiba-tiba katanya tiketnya itu adalah 40 juta. Satu orang. Tapi Harvey juga PP Bu, satu orang PP. Aduh, dan itu berarti kan sekitar 120 juta untuk tiket saja. Betul. Nah, hari itu kami bilang Tuhan ini gimana? Dan memang hari itu ketemu ibu. Waktu itu ketemu ibu dan ibu sempat tanya, gimana mau berangkat? Iya, berapa tiket? 40 juta. Dan waktu itu ibu bilang, 10 juta ya. Dari 40 juta, jadi 10 juta itu 1/4 loh. Bahkan 44 juta lebih tepatnya. Jadi nggak sampai 25%, jadi 20%-an. 20%-an hari itu. Dan ibu bilang, 10 juta sepakat. Waktu itu kami berdua langsung teriak, sepakat Bu, amin gitu. Dan betul, hari itu kami akhirnya minta hikmat Tuhan gimana. Tuhan bilang pergi ke maskapainya langsung. Kami ke maskapainya langsung berdua. Kami berdua aja waktu itu dan minta tim semua doa. Waktu datang ke sana, mereka bilang nggak ada tiket 10 juta itu, nggak ada. Dia bilang nggak ada Bu tiket 10 juta. Saya bilang ada, kata Tuhan. Iya tetap nggak
nggak ada Bu, katanya gitu. Saya bilang ya udah coba aja, tolong nggak, boleh nggak di ini aja, di book aja dulu. Dan tanpa kita tahu ternyata seminggu setelah itu betul-betul ada expo lainnya. Dan pada saat expo lainnya itu kebetulan maskapai ini ada diskon. Tapi waktu itu dia telepon ke marketingnya, diskonnya sekitar 5%. Kan jauh ya? Jauh, masih jauh. Turun pun berapa doang. Berapa doang. Tapi hari itu tiba-tiba kami doa, sepakat. Nah, hari itu hari penentuan yang harus di-issue, kami datang ke maskapainya. Ternyata mbaknya itu waktu itu pakai ininya mereka lah ya, atributnya mereka gitu. Dan hari itu dia datang, waktu saya datang dia lebih dulu, kayaknya dia lebih exciting ketemu saya daripada saya ketemu dia gitu. Dia datang, Bu, dia bilang, Ibu nggak terima email saya? Saya bilang, saya nggak baca email apa ini? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, bener Bu, tiket Ibu hari ini 10 juta. Tuhan Yesus luar biasa. Sampai dia bilang sama saya, ternyata Tuhan bisa ngomong ya Bu. Hari itu kami issue tiket, bahkan Harvey nggak 10 juta. Karena dia masih di bawah, masih kecil, hitungannya memang tidak 10%, tapi Harvey kalau nggak salah bayar sekitar 8 jutaan aja. Dapat potongan. Dapat potongan. Jadi total kami ngalamin itu. Ya, Pak Yan ya waktu itu ya. Mungkin Pak Yan bisa lanjutkan untuk gimana? Yang di mana lagi nih Pak? Gimana lanjutannya? Kesaksian lagi. Kalau masalah uang udah cukup. Kalau yang masalah lain, bagaimana dapat terobosan ekonomi, soal impor atau soal yang lain, mungkin ada kesaksian lagi yang lain? Kalau masalah uang sih saya nggak yang spektakuler gimana sih ya. Misalnya mungkin lebih karena kayak tadi beli tiket apa segala macam, makanya sih lebih ngerti karena dia yang jalan ke sana. Saya nggak ngikut pas waktu itu. Ya lebih ke situ sih. Kalau masalah mungkin lebih teknis apa segala macam, yang waktu itu yang lebih ke masalah vaksin apa segala macam, ya mungkin lebih ke situnya. Tapi bagaimana Tuhan membuka jalan satu demi satu ya, dalam setiap langkah, dalam setiap keadaan. Nah ini terakhir karena waktu sudah mendekati akhir. Boleh nggak kasih sesuatu kesaksian atau statement? Apa sih enaknya hidup melayani Tuhan? Ya antara dulu jadi bankir atau Pak Yan dari dulu di kerja dengan sekarang melayani Tuhan, pasti kan beda banget ya. Iya. Ini apa enaknya? Apakah sampai hari ini dan ngomong gini, tetap enak kerja di bank nih gitu ya, atau Pak Yan bilang tetap enak kerja kayak dulu, atau kita bilang ternyata ikut Tuhan itu best of the best. Pak Yan? Kalau buat saya tidak pernah menyesal mengambil jalan Tuhan, karena menurut saya ini adalah tempat terbaik. Ini adalah tempat terbaik, ini adalah jalur terbaik yang saya tahu dari semua, menurut saya mau financial advisor manapun tidak akan bisa memberikan solusi sebaik daripada yang Tuhan sudah sampaikan, jalan dalam jalan destiny. Itu adalah sebuah keputusan terbaik dan itu adalah jalan terbaik sampai kami bisa, menurut kami, Tuhan belum selesai dengan semua yang akan Tuhan kerjakan dengan kami gitu. Tapi yang kami lihat dengan semua market, dengan semua project yang Tuhan sudah sampaikan, itu hanya bisa dilakukan ketika kami melangkah dalam jalan destiny. Amin. Pak Yan? Ya, kalau saya sih lebih enak ya, maksudnya untuk menjalani destiny, karena dalam keadaan tidur pun kita diberkatin gitu. Wah, ini statement luar biasa nih. Firmannya kan begitu di Mazmur, dalam tidur ya. pun diberkati. Nah, kalaupun kita ngerjain mau ngoyo, mau ngerjain apapun, tapi kalau emang yang bukan destiny-nya, tetap kita dapat seberapa banyak, habis kok duitnya gitu. Nah, kalau misalnya kita jalan dalam destiny ya Tuhan jamin semuanya. Amin. Sebuah statement yang lugas dan sangat kuat ya. Tidur pun diberkati ketika kita jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, memilih jalan-jalan Tuhan. Memilih jalan Tuhan tidak berarti kita full time atau jadi gembala atau harus ya pergi ke daerah. Setiap orang punya jalan yang berbeda, tapi statementnya adalah tidur pun diberkati kalau kita taat dan memilih jalan Tuhan.
Sekali lagi, dalam keadaan apapun, pilihlah tetap tenang ya, seperti Pak Yan ya. Mungkin kelihatannya lebih anteng ya, lebih pendiam dibanding Ibu Beth ya. Tapi apa yang dia lakukan bagiannya dalam destiny-nya. Untuk tetap tenang, mensupport, percaya. Itu juga bagian dalam destiny. Percaya waktu rekeningnya nol tidak pinjol. Kalau dua-duanya ikut kredit card pusing. Ya. Tapi yang satu tetap percaya dan tenang. Mencukupkan apa yang ada, berhitung. Semua akan jadi sangat indah pada akhirnya. Sekali lagi, tetaplah tenang. Ambillah jalan yang kamu tahu itu jalan. Jangan ambil jalan orang lain. Sekali lagi, marilah masuk dalam panggilan. Marilah masuk pada jalan-jalan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Inilah MMA, mertua menantu, aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur.